Hai, masih ketemu lagi di seri penelitian sejarah. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang pemilihan topik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pemilihan topik, enaknya kita tahu dulu dong sebenarnya topik itu apa sih. Nah, jadi topik ini berasal dari bahasa Yunani dari kata topoi yang artinya ini adalah tempat landasan dalam tulis menulis. Nah, ini arti kata awalnya. Jadi, topik penelitian bisa juga dibilang adalah pokok landasan kegiatan penelitian gitu. Jadi topik ini penting banget ditentukan sebelum kamu nantinya menentukan mau ngebahas apa gitu ya. Nah, topik ini ada syarat-syaratnya. Syarat topik. Jadi dalam menentukan topik itu kita nggak bisa sembarangan aja nih. Yang pertama, ini manageable. Topik atau dalam bahasa Indonesianya adalah berada dalam jangkauan. Berada dalam jangkauan emangnya sinyal? Enggak gitu nih. Jadi, berada dalam jangkauan atau manageable topic maksudnya adalah topik yang kamu pilih nanti itu bisa kamu selesaikan. Jadi, kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan, punya pengetahuan yang cukup, waktu yang cukup, dana yang cukup, dan akses yang memadai gitu. Misal nih penelitiannya itu harus ke luar negeri, kalau dananya nggak cukup berarti itu nggak masuk dalam kategori si manageable topic. Atau misal nih kamu butuh buat skripsi, atau butuh buat tugas akhir, atau butuh buat penelitian gitu. Kamu dikasih waktu sama guru kamu atau dosen kamu itu 2 bulan, sedangkan topik yang mau kamu teliti membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, berarti itu tidak memenuhi syarat topik yang pertama, yakni manageable topic, karena kamu tidak ada dalam jangkauan itu gitu. Oke, kita akan bahas yang kedua. Yang kedua ini adalah obtainable data. Artinya tersedianya data. Contoh penelitiannya, misal nih kamu mau meneliti tentang apakah Firaun seorang vegetarian, itu kan akan susah banget datanya gitu. Gimana kamu mau ngaksesnya? Apakah kamu akan buka papirus ke Mesir dan belum tentu ditulis informasinya gitu. Itu tersedianya data. Atau misalnya kamu mau ngebahas tentang G30S tapi versi yang seasli-aslinya. Sedangkan kita tahu bahwa G30S itu ada beberapa versi gitu ya. Ada versi bahwa dalangnya adalah PKI, ada Soekarno, ada Soeharto, kan ada FBI dan CIA gitu. Jadi harus yang datanya tersedia. Atau misal nih kamu mau mengkaji tentang hobi masyarakat Majapahit di situs Trowulan gitu, tapi belum ditemukan bukti-bukti yang konkret mengenai itu gitu ya. Jadi itu artinya tidak masuk dalam syarat topik yang obtainable data atau tersedianya data. Oke, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Ini adalah interest topic. Artinya menarik untuk diteliti.
Nah, nanti penelitian ini akan melelahkan banget gitu. Dan sesuatu itu harus menarik, terutama buat kamu. Dan juga menarik buat pembacanya nanti gitu. Kebayang gak sih misalnya kamu mau ngebahas tentang uh, serangga yang memakan tanah. Mungkin untuk beberapa orang menarik, tapi untuk orang yang lain enggak. Atau misalnya tentang kebiasaan bersin dari Presiden Soekarno. Itu tidak terlalu menarik dan tidak terlalu bermanfaat gitu. Atau kamu malah mau ngebahas tentang penelitian mengenai silsilah keluarga kamu. Nah, kalau kamu itu orang biasa kayak aku, itu tidak akan menarik untuk dibaca orang lain gitu ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat topik yang interest topic. Syarat yang keempat, nah ini adalah significance of topic. Artinya apa? Penting untuk diteliti. Nah itu sih tadi masih ada hubungannya juga sama yang interest atau yang menarik untuk diteliti gitu. Contoh misalnya kamu sama aku orang biasa terus mau melakukan penelitian tentang silsilah keluarga. Ya cuma kepake untuk keluarga kita aja gitu, tidak terpakai untuk khalayak yang luas. Atau misalnya kamu mau ngebahas tentang ekstrak kulit duren pada masa praaksara. Ya nggak mungkin juga sih orang-orang praksara membahas itu gitu ya. Jadi significance of topic adalah penting untuk diteliti. Oke, aku ringkas lagi ya. Jadi syarat topik yang pertama itu adalah kamu mampu untuk melakukannya atau manageable topic. Yang kedua itu datanya ada atau obtainable data. Contoh nih misalnya kayak aku kuliah di Semarang dan aku butuh arsip di Jakarta Selatan ya, aku berangkat gitu. Nah itu termasuknya ada walaupun jauh. Tapi tadi misalnya kamu mau ngebahas tentang Fir'aun dan ternyata nggak ada. Yang ketiga itu interest topic atau menarik. Nah yang terakhir itu ada significance of topic atau penting untuk diteliti. Nah untuk video mengenai penelitian sejarah selanjutnya kamu bisa lihat video yang lain ya. Sampai ketemu lagi. Hai, masih ketemu di seri penelitian sejarah. Ini adalah video ketiga, karena yang pertama adalah pengantar, yang kedua pemilihan topik. Nah, yang ketiga kita mau ngebahas tentang pengumpulan sumber. Atau bahasa sejarahnya ini adalah heuristik. Jadi, apa sih yang akan kita lakukan dalam tahapan ini? Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Oke, karena tadi kita sudah melalui tahap menentukan topik. Misal nih, menentukan topiknya adalah tentang sejarah pelabuhan selama masa kolonial Belanda. Gitu ya. Berarti dari tahun 1800-an sampai 1942. Nah, di sini adalah kita harus nyari nih sumber-sumbernya, bisa dari dokumen, arsip, foto mungkin, atau peninggalan-peninggalan tertentu. Nah, karena kita ngomongin tentang sejarah, kita ngomongin tentang peristiwa masa lalu, maka lumayan banyak nih kesulitan yang akan kita dapatkan selama kita melakukan heuristik atau penelitian ini gitu ya. Apa aja sih permasalahan yang mungkin akan kita lalui? Kalau aku sih udah melalui gitu ya permasalahannya. Yang pertama, sumber ini sudah sangat tua dan rentan jika disentuh.
Jadi waktu kuliah aku ngebahas tentang pelabuhan Cilacap dalam masa kolonial. Jadi 1800 sampai 1942. Dan itu arsipnya di Andri itu udah kuning dan udah ya kayak harus hati-hati banget bukanya. Nah, salah satu alasan kenapa benda-benda di museum itu menggunakan kotak kaca selain untuk menghindari agar dia tidak hilang, alasan yang lainnya adalah untuk menjaga supaya si benda-benda yang usia sangat tua ini tidak mudah rusak gitu. Bayang gak sih kalau misalnya banyak orang yang datang ke museum, terus setiap orang megang, berapa banyak orang yang datang sehari, berapa banyak orang yang datang seminggu, dan seterusnya gitu. Jadi makanya teman-teman jangan ngerasa kayak, masa aku udah ke museum tapi malah gak bisa pegang. Karena itu ya harus melindungi si sumber itu sendiri gitu. Jadi ini menyulitkan sih saat kita melakukan penelitian sejarah, saat kita ngumpulin sumber, tapi si sumbernya tuh udah tua banget, jadi kita harus hati-hati banget. Bahkan gak sengaja mungkin bisa aja malah kita ngerusak dan kita gak dapat informasinya gitu. Nah, selain sumber yang sudah sangat tua, masalah yang kedua adalah tidak semua orang dapat akses sumber tersebut gitu ya. Contoh nih, misal mau ke Arsip Nasional, ke Andri, kita nggak bisa tiba-tiba datang terus minta arsip. Harus ada surat izin penelitiannya, harus ada proposalnya, dan kita masih harus nunggu dulu karena kita harus pesan arsipnya. Atau misal nih, kita mau ngebahas tentang berapa data, berapa banyak jumlah orang PKI yang tanda kutip diamankan atau dibersihkan oleh TNI. Nah, kita mungkin bisa nih datang ke pusat sejarah TNI, tapi hanya beberapa arsip atau hanya beberapa informasi dan dokumen yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Mereka juga kan punya privasi, punya informasi yang harus dilindungi, gitu. Ini juga menyulitkan sih, karena saat kita butuh informasi yang paling valid, justru kalau itu bentuknya maaf aib gitu ya, itu akan sulit untuk kita akses. Nah, yang ketiga ini adalah keterbatasan kemampuan bahasa sumber. Ini kerasa banget di aku saat aku pakai arsip bahasa Belanda. Posisinya adalah arsip itu tulisan tangan yang miring dengan kertas yang udah kuning. Dan karena itu arsipnya pada masa Belanda, jadi bahasanya tuh udah beda sama yang sekarang gitu. Contoh deh kayak Indonesia, ada beberapa ejaan yang udah beda, dan ada kata atau kalimat tertentu yang udah jarang digunakan. Tapi lebih sulit lagi saat misalnya kamu mau meneliti tentang masa hidup Buddha. Kenapa? Sumber utamanya akan prasasti kan? Nah, prasasti ini banyak yang bukan banyak sih, prasasti ini sebagian besar menggunakan bahasa Sangsekerta dengan tulisan Palawa. Nah, kita tuh masih sangat terbatas untuk bisa membaca dan menerjemahkan itu gitu. Belum lagi kondisi sumber yang memang tadi di poin pertama sudah sangat tua dan rentan jika disentuh. Karena prasasti itu bentuknya batu, jadi kadang ada beberapa bagian yang udah aus gitu. Aus, bukan haus ya, aus tuh kayak dia sudah mulai agak hilang gitu kan. Nah, itu yang menyulitkan juga untuk kita mendapatkan informasi. Oke. Nah, yang keempat, ini banyak sumber sejarah yang menggunakan tulisan tangan. Nah, ini jujur aja menyulitkan banget gitu, apalagi arsip-arsip di zaman Belanda, karena udah bahasanya Belanda, tulisannya miring, kertasnya kuning, dan karena mereka pakai tinta gitu, banyak bagian-bagian yang nggak bisa terbaca. Itu menyulitkan banget gitu. Lumayan banyak ya permasalahan dalam heuristik. Nah, ada lagi nih permasalahan yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu beberapa sumber ini masih tertutup
Contoh nih, misal kamu mau meneliti tentang super semar, bahkan sampai saat ini super semar ini masih jadi misteri gitu. Jadi si mandatnya itu sebenarnya isinya seperti apa, disimpan di mana, gimana kondisinya tuh masih simpang siur. Nah, itu yang dimaksud dengan tertutup. Sama juga sih, sama kayak poin yang kedua tadi, tidak semua orang bisa ngakses. Contoh kamu mau ngakses tentang pembersihan G30S atau pembersihan tentang orang-orang PKI oleh tentara. Kamu belum tentu akan dapat data yang sebenarnya gitu ya. Karena memang ada yang sifatnya rahasia gitu. Nah, kamu selanjutnya aku rekomendasikan untuk tetap nonton yang si seri penelitian sejarah ini ya, karena masih belum selesai di sini. Sampai jumpa lagi. Hai, ketemu lagi masih dalam seri penelitian sejarah. Berarti ini video ketiga ya. Karena video pertamanya adalah pengantar, video keduanya itu keempat berarti. Video keduanya itu penentuan topik, video ketiganya heuristik, dan sekarang video keempat. Yeay. Nah, di video keempat ini kita akan ngomongin tentang kritik sejarah atau verifikasi. Ini bukan berarti kritik kayak netizen ya, kita tidak mengkritisi seperti itu gitu. Tapi gini, kamu udah nentuin topik nih, apa yang bakal kamu teliti, yang menarik minat dan kamu bisa ngerjainnya. Setelah itu kamu mengumpulkan sumber-sumber di tahap heuristik. Nah, sumber-sumber yang sudah kamu kumpulkan di heuristik inilah yang akhirnya akan kita pilih dalam tahapan kritik. Jadi, tahapan kritik itu apa sih sebenarnya? Kritik sejarah atau verifikasi, gampangnya dia itu pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Nah, jadi bisa aja sumber-sumber yang sudah kamu dapatkan dengan susah payah dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya itu kepake semua. Atau buruk-buruknya nih, semua sumber itu nggak ada yang bisa kepake. Nah, gimana sih kita bisa tahu bahwa sumber itu kepake atau enggak, valid atau enggak, benar atau enggak gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis kritik. Yang pertama, ini adalah kritik eksternal. Berarti dari luar. Jadi ngomong ini apa sih kritik dari luar tuh gimana? Kalau kritik eksternal, dia itu mempersoalkan apakah sumbernya asli atau palsu. Jadi sejarawan itu harus mampu menguji tingkat keakuratannya. Contoh nih, misal tadi kamu udah menentukan topik tentang pandangan politik Presiden Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, di suatu sumber disebutkan bahwa pada masa Orde Lama ternyata Soekarno ini anti terhadap komunis dan memihak blok barat. Begitupun kebalikannya bahwa Presiden Soeharto ternyata anti terhadap barat dan pro komunis. Wah, itu udah bisa dipastiin tuh bahwa sumbernya tidak valid gitu. Terus gimana ya cari sumber yang lain gitu. Selain itu, kritik eksternal juga berarti di bahan atau material. Contoh nih, misal di situ disebutkan kamu menemukan suatu teks bahwa pada saat proklamasi yang digunakan dalam pengetikan teks gitu ya oleh Sayuti itu fontnya adalah Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,5 dengan si marginnya 3433. Mungkin gak dia menggunakan kertas yang A4? Gak mungkin gitu, karena pada masa itu mesin tik aja, belum ada komputer. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa sumber yang kamu dapatkan itu palsu
gitu. Atau bisa jadi nih, kamu menemukan sebuah prasasti, tapi dia dibuat dengan beton. Padahal pada masa itu beton belum ditemukan. Nah, itu ya yang namanya kritik eksternal. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang kritik internal. Nah, kalau kritik internal ini tuh mempersoalkan isi yang terdapat dalam sumber. Contoh nih, misal prasasti tentang kerajaan Tarumanegara. Tapi di situ disebutkan bahwa raja terbesarnya itu adalah Mulawarman. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa raja terbesarnya kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman, bukan Mulawarman gitu. Atau misal nih kamu menemukan bahwa ternyata masyarakat itu di Indonesia ya mengenal tulisan baru pada masa Islam. Padahal masuknya kita ke budaya menulis itu ditandai dengan ditemukannya yupa pada abad keempat. Yupa itu adalah bukti kerajaan bukti sejarah milik kerajaan Kutai di Kalimantan Timur gitu. Jadi kalau yang eksternal dia itu ke materialnya, ke bahannya gitu ya. Kalau yang internal ini tuh lebih ke isinya atau kandungan dari sumber itu gitu. Jadi belum tentu sumber yang kamu dapatkan bisa dipakai semua. Atau barangkali malah justru bisa dipakai semua gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang interpretasi. Jadi tonton terus ya videonya, sampai ketemu lagi. Hai, masih ketemu di seri penelitian sejarah. Nah, ini adalah video kelima dalam seri ini dan tahapan keempat ya dalam penelitian sejarah. Setelah sebelumnya kita udah tahu di pengantar nih mau bahas apa aja, terus kita akhirnya menentukan topik yang mau kita teliti, lalu kita mencari nih sumber-sumber yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Sumber itu kita kritik lagi, kita verifikasi lagi, kita pakai yang asli dan yang kredibel. Nah, sumber-sumber yang asli dan kredibel inilah yang selanjutnya akan kita olah lagi di tahap interpretasi atau penafsiran. Nah, jadi tahap ini tuh tahap apa? Tahap berspekulasi, berandai-andai. Enggak ya. Jadi tahapnya adalah penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah gitu ya. Nah, dalam interpretasi ini rasanya kan pasti akan subjektif banget gitu ya, karena setiap orang tentu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi dari kemampuan akademiknya, kemampuan penguasaan bahasa juga, lalu ada kemampuan penalaran dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi gimana dong interpretasi ini supaya bisa benar-benar objektif dan benar-benar info yang disampaikan itu valid gitu ya. Masa kita udah capek-capek tadi dikritik terus ternyata nggak valid? Jadi ada hal yang harus diperhatikan nih dalam interpretasi. Yang pertama, harus menginterpretasi fakta dengan kejelasan
yang objektif. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita harus menghindari banget adanya penafsiran yang semena-mena atau seenaknya atau semau kita sendiri. Karena kalau misalnya penafsirannya itu semau kita sendiri, tidak objektif, dan kita nggak mau membuka mata bahwa ada hubungan antar fakta-fakta yang lain, hasilnya sejarah ini akan bersifat subjektif gitu ya. Nah, jadi di interpretasi ini sebenarnya dia juga merupakan tahap untuk merangkaikan hubungan antar sumber-sumber yang tadi udah kita kritik gitu. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan di interpretasi ini adalah objektif jelas ya. Dia itu landasannya objektif, oke. Terus selektif jelas. Bersifat selektif. Selektif tuh maksudnya gimana sih? Apa pilih-pilih? Iya dong, pilih-pilih. Yang kayak gimana? Fakta yang dipilih ini adalah yang relevan dengan topik. Ingat ya tadi topik itu adalah menjadi landasan dasar dalam melaksanakan penelitian. Nah, jadi dalam interpretasi faktanya yang diinterpretasikan atau yang ditafsirkan ini juga harus relevan dengan topik dan mendukung kebenaran sejarah tentunya gitu. Karena kita kan melakukan penelitian gitu, udah melakukan secara ilmiah. Jadi ya harusnya hasilnya juga ilmiah, dapat dipercaya berdasarkan atas objektif gitu. Ya adanya di lapangan datanya seperti itu yang kita munculkan, bukan karena misal nih mau ngebahas tentang pembersihan orang-orang PKI pasca G30S. Tapi orang tua aku tentara, kayaknya mau aku ubah dikit deh supaya pamor tentara itu tidak buruk, atau justru kebalikannya gitu. Gimana kalau kamu mau ngebahas tentang gerakan 30 September dari segi PKI-nya, dari segi orang-orang PKI-nya gitu maksudnya. Nah, peristiwa pembersihan setelah itu barangkali nih karena kamu itu keturunan dari PKI, kamu akan menjelek-jelekan tentara karena ada perasaan tidak suka. Nah, nggak bisa kayak gitu karena di sejarah itu harus objektif supaya relevan dengan topik dan tadi mendukung kebenaran sejarah. Interpretasi lumayan pendek ya. Nah, kamu harus tonton satu video lagi nih selanjutnya, yaitu video mengenai historiografi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Hai, ketemu lagi di seri penelitian sejarah. Ini adalah video terakhir ya dari seri penelitian sejarah. Nah, di video terakhir ini juga kita bakal ngebahas tahapan terakhir, yaitu historiografi. Historiografi itu apa sih? History itu sejarah. Terus grafi itu tulisan. Jadi historiografi gampangnya adalah penulisan sejarah. Nah, sebenarnya pengertiannya tuh apa sih? Historiografi ini berarti merangkai fakta beserta maknanya secara kronologis. Kalau kronologis berarti dia urutan waktu dari yang terlama ke yang terbaru, dari yang tertua ke yang termuda gitu. Kronologis dan sistematis. Jadi nggak cuma kronologis aja ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan tulisan sejarah. Oke.
Nah, dalam melakukan historiografi ini apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan? Bisa nggak kita nulis asal aja gitu kayak kita lagi ngetik WA atau kayak kita bikin caption? Nggak bisa ya, karena tujuannya aja kita mau bikin penelitian sejarah. Jadi ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu yang mengatur mengenai penulisannya. Makanya tadi kan, dia itu selain kronologis juga sistematis. Nah, apa aja sih yang perlu kita tahu mengenai kaidah penulisan historiografi? Oke, yang pertama ini adalah bahasa yang digunakan harus baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalau misalnya ini kita ngebahas tentang penelitian sejarah, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Tidak boleh disingkat gitu ya. Di depan itu harus huruf besar di awal sentence-nya gitu, di awal kalimatnya gitu. Lalu diakhiri dengan titik. Nah, itu berarti bahasa yang digunakan baik dan benar. Misal nih, ditemukan fosil manusia purba gitu. Bahasanya yang tidak baku adalah ditemuin fosil manusia purba, akan beda dong. Nah, itulah pentingnya bahasa yang baik dan benar. Oke, poin yang kedua. Setelah kita pakai bahasa yang baik dan benar, hal yang harus kita perhatikan lainnya ini adalah konsistensi. Hah, maksudnya gimana? Konsistensi ini bisa dalam tanda baca. Misal nih, akhir itu pasti titik gitu kan. Misalnya ada berhenti sedikit itu ada koma. Untuk melakukan penekanan, kamu bisa pakai tanda seru. Untuk melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, kamu bisa pakai tanda tanya gitu. Jadi konsistensi ini bisa berupa tanda baca, bisa berupa penggunaan istilah atau dalam rujukan sumber gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya rujukan sumber kamu pakainya American style, ya udah American style terus gitu, nggak tiba-tiba jadi yang gayanya misalnya jurnal apa gitu kan. Harus konsisten gitu. Penggunaan istilahnya juga, kalau misalnya dia bukan kata serapan di bahasa Indonesia, maka harus dicetak miring gitu supaya kita bisa tahu, oh ini tidak ada di KBBI gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, yang ketiga ini adalah istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteksnya. Contoh nih, misal mau ngebahas tentang kera. Kera itu kan Pithecanthropus, manusia kera itu kan Pithecanthropus gitu. Tapi kita tidak harus selalu menyebut kera dengan pite atau pitekan gitu, karena itu konteksnya memang untuk manusia kera yang sudah berjalan tegak. Ya kalau kita mau ngomong kera ya kera aja gitu. Nggak mendadak misalnya ditemukan fosil seekor kera, nggak tiba-tiba ditemukan fosil seorang pitekan, nggak gitu ya. Jadi istilahnya itu harus sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang paling tidak disukai oleh anak-anak yang bikin tugas dan skripsi adalah format penulisan. Ini harus sesuai kaidah atau pedoman. Ini bisa apa aja? Ini tuh bisa format penulisan, daftar pustaka,
atau sumber gitu. Contoh nih, misal kamu dari awal nulis latar belakang itu satu, berarti nanti rumusan masalah 1.1, terus nanti tujuannya 1.2, terus nanti manfaatnya 1.3. Enggak tiba-tiba kamu 1.1 terus tiba-tiba jadi A, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, itu format penulisan. Terus kalau yang untuk sumber, akan ada aturan tersendiri bagi buku, jurnal, majalah, dan artikel yang dirujuk. Juga beda-beda nih kalau misalnya kamu merujuknya itu di buku milik penulis yang sama pada tahun yang sama. Nah, itu ada aturannya sendiri gitu. Jadi historiografi atau penulisan sejarah ini nggak bisa sembarangan karena kita melakukan penelitian yang ilmiah. Nah, setelah ini nanti kamu bisa lihat materi-materi yang lain ya. Kalau untuk materi penelitian sejarah cukup sampai di sini aja. Tetap semangat dan belajar aja nggak cukup. Jadi kamu bisa mengaplikasikan pengetahuan kamu dengan mengerjakan soal-soal di tryout cerebrum. Sampai jumpa lagi.